mudah-mudahan nggak terlambat. Alhamdulillah pas duhur kami juga sampai. Dari Senin ada acara nikah atau pergi 10 atau Bukti. Kemudian nanti setelah sholat asar saya masih satu acara lagi, acara lamaran metode madu di Kalibaru ujung dekat pembakaran. Alhamdulillah kelihatannya 3 acara hari ini bisa terangkum dengan baik. Ini berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur bisa hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di acara. Waalaikumsalam. Soalnya kalau yang itu dia tak kasihan hati itu. Dari pengantin jual kira-kira langsung. Ini udah ada saya beli kemarin. Yang merah jadi ditambahin angin bro. Jadi ciri khasnya istilahnya merah kawalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Terlebih utama kita masih bisa berkumpul di aula Masjid Al-Manar ini dalam rangka lanjutan manasik haji yang insyaallah Bapak Ibu semua akan berangkat di tahun ini, di tahun 2023. Amin. Insyaallah amin. Salawat serta salam mari kita panjatkan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah semua yang hari di sini mendapat sapa dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah ini manasik lanjutan yang keberapa ya Bapak Ibu? Keempat di tahun ini. Oh digabung sama tahun kemarin ada yang ke-10 kali ya? Ah? 9 ya? Iya. Jadi nanti insya Allah minggu depan itu kita akan praktek Bapak Ibu ya. Praktek di Pondok Gede. Nah, nanti juga Haji Sulaiman nanti yang mengisi di sana. Nanti di Pondok Gede Bapak Ibu itu nanti kita akan mulai pagi-pagi agar enggak terlalu panas ya Bapak Ibu ya. Usahakan jam 7 sudah kumpul semua di sana, jam 7, karena kita sudah mendaftarkan KBH Nurul Kamal ini untuk praktek lapangan di sana. Kebetulan hari Minggu depan itu banyak kurang lebih hampir 10 sampai 15 travel dan KBH yang akan praktek. Nah, kita sudah daftar dari 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah kita diberikan tempat. Hasil besok itu jam 7 diusahakan sudah ada di, ya kalau bisa lebih pagi lagi, Paling lambat. ya, paling lambat jam 7 gitu. Dari kami insya Allah ini kita akan sediakan paling kayak kue-kue gitu. Tapi di sana itu kita jadikan silaturahmi. Pada tahun-tahun sebelumnya itu diam dulu ya Pak. Biar saya jelasin. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun itu dari Bapak Ibu itu kita mempersilahkan untuk bawa makanan sendiri, karena kan akan masuk puasa tuh. Jadi kita silaturahmi
yang tukar makanan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang bawa buras, ada yang bawa yang lain-lainnya lah semua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan praktek di Pondok Gede. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, minta keikhlasan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada Ayahanda Majikan Salahuddin bin Makkar. Bagaimanapun beliau adalah wasilah sampai sekarang ini Kamaliyah, KBH Kamaliyah ini masih eksis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah di umrohnya juga eksis juga. Baik Bapak Ibu, minta keikhlasannya untuk mendoakan mengirimkan Al-Fatihah kepada Anda almarhum Majikan Salahuddin bin Makkar. Ila hadirin wa likulli niyatin salihah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya dan Al-Fatihah kedua mari kita kirimkan kepada istri dari Pak Haji Sulaiman, Ibu Haja Siti ya. Ibu Haji Siti Komaria bin Ali. Inilah hadirnya wali kuliner bisa ya Haji Siti Komaria bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya, atas kiriman Fatihahnya. Nah, Bapak Ibu, informasi kedua sampai sekarang ini, jadi saya terus memonitor untuk biaya pelunasan Bapak Ibu ya. Walaupun di Kementerian Agama itu, di DPR itu sama BPKH sudah deal yang angkanya semua juga Bapak Ibu udah tahu, di Kementerian Agama sekitar 49, 50 berapa gitu. Tapi sampai sekarang ini pemerintah belum berani mengumumkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Pada saat deal di angka 49.850 sekian itu dolar di 14.050. Sekarang dolar di 14.500. Ada selisih berarti Bapak Ibu ya. Nah, selisihnya 450 poin itu hampir 1 triliunan juga. Nah, jadi sampai sekarang ini pemerintah belum berani mengumumkan karena saya posisinya begini Bapak Ibu, jangan sampai yang di 2022 itu terjadi. Jadi di 2022 itu pemerintah sudah mengumumkan sekian, baru pemerintah ingin menambahkan kurang lebih 15 juta masalah itu, tapi dibantah sama DPR. Nah, saya khawatir kalau diumumkan sekarang kemudian belum ketok palu, khawatir bisa terjadi kenaikan lagi walaupun ada yang kita tahu itu di angka 49.850 sekian itu. Jadi makanya saya belum bisa beranikan, cuman bocorannya kita estimasi ya Bapak Ibu. Estimasi itu kita masukkan dam, kemudian kita masukkan ZIS, kita masukkan juga biaya-biaya operasional nanti Ibu di Mekah. Insya Allah Bapak Ibu itu akan umroh 4 kali ya. Umroh 4 kali, kemudian akan kita kasih ziarah bonus ke Taif sama Medan Magnet. Dan insya Allah program Taif sama Medan Magnet KBIH dari 100% mungkin 5% yang akan ke sana, 95% nggak ada yang ke sana, gitu Bang. Karena kenapa? Musim haji untuk Taif itu susah Bapak Ibu ya. Di pos-pos penjagaannya itu nggak bisa keluar dari Taif. Tapi alhamdulillah saya punya kenalan bis lah, bis supir Badui. Supir Badui itu supir asli sana yang tahu jalan-jalan tikus di sana. Nah, insya Allah kita akan bawa Bapak Ibu ke Taif ya. Jadi gambaran bocorannya itu Bapak Ibu yang sudah saya dengar dari teman-teman KBH lain itu ada di angka 60 sampai 65 ya Bapak Ibu ya. Nah, yaitu 60 sampai. Nah, nanti kita usahakan kita di bawah mereka. Saya nggak mau kita di atasnya. Jadi kita cari seperti di umroh aja Bu, saya dengan harga
miring tapi dengan fasilitas bintang 5. Alhamdulillah Kamalia ini saya juga nggak nyangka ya Bapak Ibu ya, kita bisa sampai 1000 lebih. Saya nggak punya target sampai 1000, tapi per hari ini yang kita berangkatkan lewat kemarin terakhir 11 Maret itu udah hampir 1300 lebih Bapak Ibu. Nah, saya juga nggak nyangka kok bisa begitu. Tapi saya memang kasih pelayanan-pelayanan yang untuk jamaah tuh biar enggak apa ya, jadi pas pulang pengen daftar lagi. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau program 12 hari di umroh itu paling umroh maksimal ya Bapak Ibu ya 3 kali, itu pun jarang, yang lebih sering 2 kali. Nah, tapi di Kamalia ini umroh 4 kali free, taufik kita free. Kalau di tempat lain Ibu tahu Arbi Nareka itu ke taufik biayanya 800.000, tapi di Kamalia kita kasih free. Nah, itu contohnya sih itu aja Bapak Ibu ya. Jadi di haji reguler pun nanti kita juga akan berikan maksimal lah untuk Bapak Ibu. Biaya enggak terlalu tinggi, yang istilahnya masuk budgetnya Bapak Ibu, tapi pelayanan nanti kita maksimalkan. Nah, kedua, saya mohon doanya Bapak Ibu juga. Posisi sekarang ini saya akan mengajukan porsi pembimbing Bapak Ibu ya. Porsi pembimbing sama porsi TPHD itu saya lagi ajukan. Doakan ya supaya lolos. Pahitnya sih nggak lolos, kita bicara pahitnya. Pahitnya nggak lolos, saya juga akan pakai visa turis. Yang insya Allah nanti kita akan ketemu bareng-bareng ke sana. Gitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya pengen kasih yang maksimal lah buat Bapak Ibu, ini yang sih. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk pelunasan Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yang jelas gambaran itu 60 sampai 65 dikurangin dari setoran Bapak Ibu, sudah masuk di angka 25 juta ya Bapak Ibu ya. Katakanlah pelunasan di angka 60 dikurang 25 berarti sekian, atau 63 dikurang 25 sekian, atau 65 dikurang sekian 25 sekian gitu. Ini sih situ ya Bapak Ibu ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada ibu sekalian yang dibanggakan, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sampai ke tanah suci Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Amin. Sebelum kita manasik, saya ingin mengingatkan kembali, ketika kita nanti di Pondok Gede, yang bapak-bapak sudah dikasih ihramnya? Belum ya. Tapi ada satu ya yang bisa praktek. Kalau ibu-ibu mungkin sudah punya kaos tangan ya. Kan ibu-ibu kan pakai mukena. Iya. Iya. Jadi untuk praktek itu kan perlu langsung disosialisasikan. Karena kalau cuma di kasih aja kadang-kadang banyak salah. Kemudian ibu-ibu tolong lengkapi kaos tangannya yang asli yang untuk haji ya. Kaos tangan yang untuk haji, mukena, kaos kaki. Tapi jangan yang kaos tangan yang tidak ada bolongnya di sini, karena harus ada bolong di sini. Ya, lengkapi pakaian ini yang bisa mukena sholat, kemudian baju apa kayak nggak apa-apa, belum putih dulu misalnya nggak apa-apa. Yang penting istilahnya sudah contoh bahwa berihram itu seperti ini, tertutup seperti ini, itu dulu. Kalau nanti masalah ada baju putihnya baju bagus. Kalau ada baju putih pakai baju putih semua. Ya, karena yang belum pakai belum ada harus datang. Jangan gara-gara nggak punya baju putih nggak datang. Karena ini sangat penting. Karena yang selama kita belajar ini cuma teori. Nah, sementara nanti kita prakteknya itu yang lebih penting. Karena harus kita mengenali lapangan, mengenali bagian-bagian daripada Ka'bah, mengenali tempat-tempat yang mesti kita lalui dan mesti kita melakukan sesuatu di tempat itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bapak dan Ibu tetamu Anda yang dimuliakan, mudah-mudahan manasik kita hari ini kalau untuk teori sampai di sini. Kemudian nanti terakhir kita praktek di Pondok Gede. Sekali lagi penekanannya, mohon kiranya paling lambat jam 7 sudah di sana. Artinya kalau bisa, kalau selesai sholat subuh langsung aja jalan. Nanti kalau di mobilnya itu ada petugas di depan masuk parkir itu, bilang aja jemaahnya Al-Kamaliyah. Ya, jadi Bapak mobil pribadi, kalau dicegat sama satpam, Pak saya jemaahnya Al-Kamaliyah di Kamal, enggak? Ya ada dilapor itu setengah bulan yang lalu udah dilapor ke sana. Dan itu begitu masuk, nanti di sebelah kiri itu ada masjid Al-Mabrur kalau saya tidak salah namanya itu. Kumpulan di situ. Jadi pas masuk sebelah kiri agak depan itu ada masjid. Situ aja kalau yang duluan datang kumpulan di situ. Ya, nanti kita akan ketemu di sana semuanya. Sekali lagi saya tekankan bagi nanti yang dapat ihram, ya kita pakai laki-laki khususnya praktek ihram. Kemudian juga ibu-ibu lengkapi. Kalau yang sudah lengkap dengan pakaian putihnya silakan, sepatu, kaos tangan dengan mukena yang lengkap. Karena besok itu saya bahasanya agak keras, artinya cek satu-satu benar nggak di dalam pelaksanaan Bapak dan Ibu ketika sudah melaksanakan niat di mikot. Karena kalau misalnya asal-asalan, ada kadang-kadang orang ketika kita manasik praktek itu, katanya nggak apa-apa, ini kan baru praktek. Iya, padahal di praktek itulah kita bisa melakukan yang benar. Kalau nanti di dalam prakteknya tidak benar, tambah-tambah di sana kan tambah banyak orang, kondisinya beda. Iya, jadi kalau pesan saya besok kita praktek itu harus diikuti dengan benar, harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita anggaplah bahwa kita ini sekarang lagi umroh atau lagi haji gitu. Jadi tidak ada istilah, ini kan cuma praktek lapangan. Jangan, pokoknya ini dianggap benar gitu. Pelaksanaannya benar, sehingga pada saat melakukan yang benar udah nggak kaget lagi karena sudah biasa dengan yang benar gitu. Iya, sebab di pengalaman kita tuh banyak ketika berarti saya nggak apa-apa lah, nggak benar katanya. Ini kan baru praktek belum yang benarnya. Tapi kalau saya tidak begitu, pokoknya saya dari praktek itu sebenarnya
pas nanti pelaksanaannya sudah mantap benarnya gitu. Nah gitu dulu ya. Jadi sekali lagi penekanannya, biasakan diri jangan ditunggu, tapi biasakan diri menunggu, itu lebih bagus. Iya. Kalau semuanya kita punya jiwa siap menunggu daripada ditunggu, itu enak tuh. Iya, daripada ditanya kalau kita ditanya itu, kadang-kadang ada teman yang lain dari tadi nunggu, mau lain dari mana yang tadi ditunggu. Kadang-kadang yang ditunggu nggak terima, kalau jawabnya begitu akhirnya timbul rafas. Ya. Nah kita Bapak dan Ibu kita flashback sedikit ke belakang, kita ulangi sedikit ke belakang. Kemarin kita mulai dari sudah kembali dari Mina di tanggal 12 atau tanggal 13. Ya, ingat ketika kita berangkat dari Mina ya, berangkat dari Mina tanggal 12 atau tanggal 13, berarti kita menyempurnakan rukun haji yang ketiga. Yang dua kan satu dia dengan ihram di hotel tanggal 8, wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, tertinggal yang 4 kan? Tertinggal yang 4, sa'i, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, makanya diingat, begitu pulang dari Mina masuk ke kota Mekah, itulah namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukunnya haji. Tawaf rukunnya haji. Jadi tidak perlu lagi kalau misalnya Bapak mau pakai ihram boleh, mengenakan pakai ihram baru itu boleh, tidak pakai ihram juga boleh. Yang penting tertutup dengan syaratnya tadi, ada wudu, ya. Kemudian mulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad setelah memutar 7 putaran. Kemudian tertutup aurat, tidak berbicara, kemudian seluruh badan. Itu syarat saja tawaf. Jadi ingat, salah satu ibadah haji, ibadah umroh yang tidak boleh tidak ada wudunya adalah tawaf. Bapak sa'i nggak ada wudu boleh. Ibu lagi menstruasi di Arafah boleh ikut wukuf, cuma tidak sholat. Ya, gitu ya, ingat ya. Boleh melontar dalam keadaan naik boleh. Kan tidak sholat itu cuma melontar. Nah, yang kedua ini saya jelaskan lagi, seandainya pada saat melontar Bapak Ibu ada yang tertinggal atau misalnya karena sudah sepuh atau karena sakit, berbadankan atau mewakilkan kepada orang lain, datangi orang yang minta wakilkan. Kalau misalnya Bapak suami istri, istrinya tidak berangkat, datang istri, Bapak, wakilkan saya melontar hari ini, Ibu tidak berangkat. Nah gitu ya. Jadi jangan dari jauh, Pak, wakilin Pak, melontar tidak begitu. Kalau perlu apalagi dengan suami jabat tangan. Kalau misalnya sama-sama laki-laki jabat tangan, tolong wakilkan saya melontarkan hari ini. Caranya bagaimana? Bapak yang mewakili tadi melontar dulu untuk dirinya. Selesai itu baru pakai bahasa sendiri aja. Saya melontar hari ini untuk diri saya 7 lontaran. Nah selesai 7 lontaran masuk semua. Nah, yang dihitung itu Pak begini. Kan ini tiang nih, dinding. Yang dihitung itu kena tiang, kemudian batu masuk. Ada semacam perahu di situ, ya. Jadi kurang lebih 2 meter itu dari tiang itu. Ada tembok tinggi juga supaya batunya nggak keluar. Nah sekarang kalau Bapak melontar kena itu tembok, tapi batunya mantol keluar dari, saya anggap perahu lah ya, keluar dari perahu tuntas apa. Kemudian kalau misalnya melontar, katakanlah nggak begitu kena tiang, tembok, tapi masuk di perahu, sah. Ya, itu ada perbedaannya. Ya, saya kemarin itu orang praktek melontar dari jauh, nggak usah, tenang saja, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan 1, 2, 3 begitu. Ya, itu apa? Lambang perlawanan nafsu kita dengan penggoda kita yaitu setan. Jadi begini Bapak Ibu, siapa-siapa yang mampu mengendalikan dirinya pada saat melontar,
maka kembali ke Indonesia pasti kurang itu semangat amarahnya. Jadi ya, karena begini Pak, ketika kita berjalan sebelum masuk ke daerah Jamrat namanya yang di lontar itu kita biasa-biasa aja, biasa-biasa, nggak ada rasa apa-apa. Begitu masuk di daerah pelontaran itu semangat itu udah beda. Iya, semangat itu udah beda. Jadi tolong kendalikan egonya, nafsunya pada saat masuk di daerah pelontaran. Bisa dipahami Pak ya? Bu, bisa dipahami ya? Jadi kalau mewakilkan jangan dari jauh ngomongnya dekat. Kemudian ingat lagi, saya kembali lagi, ketika Bapak Ibu meninggalkan Mina, kalau ngambil tanggal 12 nafar awal namanya, minimal paling minim Bapak Ibu sudah harus ada di mobil masuk azan maghrib. Ya. Kalau ibu masih ada di tenda pada tanggal 12 azan maghrib masuk, mau tidak mau ibu harus masuk ke tanggal 13. Ya benar Bu, dorong kaki. Waalaikumsalam. Langganan. Benar apa Bu? Ingat ya, ketika tanggal 12 misalnya Bapak dengan rombongan dikatakan oleh pembimbingnya mengambil nafar awal atau rombongan pertama 10, 11, 12 ya, makanya ketika pulang dari melontar cepat siapkan barang-barangnya ya, cepat naik ke mobil, jangan berleha-leha. Kenapa? Ketika ibu mengambil nafar awal atau sampai tanggal 12 Bapak masih di kemah, tiba-tiba orang buat azan maghrib berkumandang, maka Bapak tidak boleh pulang hari itu, harus nunggu sampai besok, ambil sampai tanggal 13. Jadi jangan, kalau sudah di mobil, sudah naik ke mobil, walaupun mobilnya belum bergerak, belum jalan, tapi orang sudah azan, maka dianggap Bapak sudah menuju pulang. Tuh ya. Jadi ini hal-hal dianggap kecil, tapi sangat-sangat mempengaruhi. Waalaikumsalam. Sini Mbak, sini. Ada lagi? Silakan Bu. Sini Bu. Ya. Sini aja. Iya. Iya. Masih ada. Silakan Pak. Ya. Sampai ke naik mobil ya Pak ya. Ingat, biasanya begitu kita sampai di hotel, umumnya ya, tapi kadang-kadang pembimbing itu beda-beda. Umumnya ketika sampai di hotel, nggak langsung tawa, istirahat dulu, karena kita ini dari 5 hari di luar rumah, ya capek, istirahat dulu. Kadang istirahat, makan. Nah, kira-kira istirahat jam baru kita ambil wudhu turun. Ingat, begitu mau berangkat tawaf, ingat baik-baik, begitu mau berangkat tawaf harus sudah punya wudhu. Jangan sudah di lobi baru aku belum wudhu.
mana yang lain. Karena ibu ngambil wudhu itu bukan waktunya singkat, karena ngantri. Makanya sebelum keluar kamar masing-masing itu langsung punya wudhu. Nah, ditambah dengan bahasa sendiri selesai baca doa wudhu, karena wudhu sudah pada hafal tuh. Selesai baca doa wudhu, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai wudhu saya ini batal sebelum ibadahku selesai. Insya Allah itu yang biasanya, maaf, yang biasa gampang pipis, biasanya bisa ketahan tuh sampai selesai sa'i. Yang biasanya gampang buang angin, begitu niatnya begitu, salah selesai ibadahnya baru buang angin. Ya Pak ya. Jadi ditambah-tambah lah sedikit ya. Jangan ada di buku doang, ditambah-tambah. Kalau tadi sama pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, pakai bahasa sendiri, gampang kok. Ya, yang tidak boleh dirubah itu hanya bahasa sholat. Itu nggak boleh dirubah. Kalau doa boleh. Ibu tawar nggak bisa pakai yang bahasa di buku, pakai doa sendiri. Ingat, sekali lagi saya ingatin, tolong perintah dari para pembimbing bahwa ketika kita selesai istirahat di hotel, turun ke bawah sudah punya wudhu. Jangan sudah di lantai bawah di lobi baru, saya mau wudhu. Atau nyampe depan masjid, mau masuk masjid, Pak saya mau wudhu. Nah, ini namanya kata orang, ya. Kalau saya itu, saya kontrol satu-satu di kamar itu, Pak udah semua, Bu udah semua, udah pagi turun, kumpul di bawah, kita bareng-bareng. Jadi nggak pernah ketinggalan jamaah itu. Karena 50 orang Bapak Ibu, saat yang bermasalah 49 ikut merasakan menunggu. Nah, ada di antara 49 itu ada yang nyeplos. Ibu ini gimana sih? Nah, Bapak ini gimana sih? Nah, timbul lagi pertengkaran. Hajinya tetap sah tapi cacat. Dapat nilai, Bapak tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, jadi mereka mohonlah supaya emosinya ketika pulang itu dikurangi. Ya, jangan seperti berangkatnya sebelum berangkat emosi, pulang-pulang masih emosi lagi. Ya, tuh, dah. Jadi begitu kita masuk tawaf, ini namanya tawaf ifadah. Tawaf itu ada 5 namanya. Tawaf kita pertama datang itu namanya tawaf kudum. Bagi kita yang mengambil umrah namanya tawaf kudum sekaligus tawaf umrah. Kudum itu artinya penghormatan. Orang yang berdagang ke Makkah tanpa mengambil umrah harus tawaf. Jadi orang masuk ke Makkah itu nggak boleh langsung masuk tidur. Walaupun dia bukan umroh, bukan haji, dia tetap harus tawaf umroh, tawaf kudum namanya, tawaf penghormatan terhadap Ka'bah. Itu satu. Yang kedua, tawaf ini yang paling penting nih, tawaf ifadah, ada i-nya di depan, ifadah, berarti itu tawaf rukunnya haji. Yang kedua ada namanya tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini nggak ada kaitannya dengan haji, nggak ada kaitannya dengan umroh. Bapak datang ke masjid antara isya dan maghrib, daripada duduk bengong ngobrol ngalor ngidul, mendingan tawaf. Nah itu harus ada niatnya, karena ini nggak ada cantolannya, nggak ada ikutannya kemana-mana. Dia berdiri sendiri. Sengaja aku tawaf sunnah 7 putaran karena Allah. Itu bahasa Indonesianya. Sengaja aku tawaf 7 putaran. Sengaja aku tawaf sunnah 7 putaran karena Allah. Itu selesai. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian tawaf yang keempat, tawaf umroh. Misalnya saya tadi dengar tadi Anda di kamar mengatakan Bapak dihadiahi umrah 2. Karena pada umumnya haji itu dikasih umrah cuma 2. Biasanya kalau misalnya gelombang kedua ngambil nikahnya di pesawat, kemudian nanti di Kirana. Kalau yang gelombang pertama ngambil nikahnya yang pertama di Bir Ali, kemudian ngambil yang keduanya di Kirana. Nah ini saya dengar ada tadi 4, ada tambahan 2, berarti ada bonus Pak. Daripada Bapak balik ke Indonesia, berangkat lagi 30 juta Bapak. Jadi makanya jangan disia-siain Bu ya. Jadi kalau misalnya masalah ziarah nanti, ini saya sarankan yang sepuh-sepuh bukan melarang. Karena ziarah itu nggak terlalu cuma menyaksikan sejarah. Ya, cuma ada ziarah yang memang menyambut pahala. Tapi yang sifatnya hanya sejarah,
saya sarankan yang sepuh-sepuh janganlah. Lebih baik ambil yang umrah itu yang bertambahan tadi. Berarti kalau umrahnya tambahan 2, 4 berarti dari memang apa namanya seharusnya 2 tambah 2 berarti 4. Jadi daripada ngambil yang sifatnya katakanlah cuma menyaksikan peristiwa sejarah, ini ngambil umroh. Ya, kalau misalnya kebanyakan untuk diriku, apa? Boleh untuk suaminya, boleh untuk orang tuanya, boleh untuk saudaranya yang sudah almarhum, atau yang masih hidup boleh. Sebut namanya. Nah, gitu Pak ya. Nah, kemudian setelah kita turun, ada di depan masjid, itu biasanya dipimpin doa oleh pembimbing untuk masuk ke masjid. Kemudian untuk sebelum kita melaksanakan tahu, ada lagi briefing, ada lagi penjelasan. Pak, Ibu, cara tawaf itu begini, ya, seperti ini. Nah, kalau ada yang kececer seperti ini. Jadi nggak usah bingung. Ketika ada bapak ibu yang kececer, jangan bingung, ya. Kalau pakai cara orang awam aja nih, bawa karet 7, karet gelang 7 biji. Begitu muter satu kali pindahin ke kanan, begitu muter lagi pindah ke kanan, begitu habis karetnya berarti udah 7 putaran. Nah, itu cara orang awam tuh. Jadi nggak perlu gitu, tinggal pindahin aja. Begitu nyampe lagi ke lampu hijau di sebelah kanan, Hajar Aswad di sebelah kiri, pindahin karetnya. Nah, tidak, udah muter itu. Nah, kemudian ingat di tawaf itu, ya, ini namanya tawaf ifadah. Tak boleh gagal. Kalau gagal, ibu jalan-jalan ke Makkah, bukan haji. Bapak jalan-jalan ke Makkah, nggak haji. Ya. Jadi kalau punya batal 1, maka selesailah uang bapak 65 juta ke 60 juta, nggak sia-sia doang. Ya, makanya tolong benar-benar diperhatikan. Usahakan jangan belanja dulu. Jangan belanja dulu, pokoknya selesaikan dulu ibadah. Selesai ibadah, misalnya mau ke kalau mau ke Madinah, kalau ada uang belanjalah, pakai pulang. Jangan dibawa di tenteng Pak. Ada orang kita ini dulu ada jaring-jaring koper itu. Makanya sekarang dilarang pakai jaring koper. Karena pintarnya orang kita tuh petugas di sana mau dikelabui. Itu jaring koper itu bisa jadi 2 koper Pak. Jadi dia beli apalah karpet, disusun dia itu jadi ditimbangnya. Katanya satu koper itu aja, padahal itu sudah 60 kilo. Nah Bapak kalau kena lebih bagasi 25 kilo, Bapak harus bayar lebih mahal daripada ongkos kirim. Ya, jadi jangan Bapak pakai akal-akal Indonesia nih. Arab nggak bisa diakalin. Ya, begitu Bapak lebih bagasi, timbang bayar denda. Kalau Bapak ngirim itu Jawa cuma 9 real. Kalau luar Jawa 12 real. Oh, pakai yang paket-paket itu datang ke hotel, Pak ada paket Pak mau dikirim. Nah jadi begitu Bapak sampai ke Madinah, nggak usah dan lagi barangnya, ini banyak belanjanya di Makkah, naik mobil ke Madinah, bukan yang ngurusin mau pergi sholat depan Nabawi, di Masjid Nabawi, ngurusin barang. Karena banyak barangnya, ini maaf, terutama keluarga aku dari Sulawesi itu, beli cere, beli apa? Ada yang sampai beli kulkas Pak. Masya Allah, ya. Kalau bahasa saya nggak usah belanja deh. Ya, jadi apa yang nggak ada di Tanah Abang? Ada semua. Iya, Bapak kan ke sana mau ibadah kan? Jadi ibadah dulu dong Pak, dulu. Ya, namanya belanja itu, lah bahasanya daripada uang dibawa pulang, tidak melebihi bagasi. Kalau melebihi bagasi Bapak, ini ada penyakitnya jemaah. Ini maaf, suka bohong jemaah itu. Kalau diminta untuk bayar bagasi nggak ada duitnya. Tapi begitu mau belanja, 2 koper. Kalau mau belanja, bu 2 koper, barangnya. Tapi kalau lebih bagasi diminta suruh bayar, kamu di duit habis baru. Ini jangan Bapak. Yang biasa-biasa bohong begitu tidak usah lagi Bu. Ibu ini kan baru hari, masa langsung bohong begitu sih? Akal-akal mulus itu jangan dibawa lah. Selesai kita haji ini, kita kan mau merubah akhlak kita, mau merubah cara berpikir kita, mau merubah mindset kita.
Kita berhaji itu bukan sekadar pulang ke sana, tawa, sa'i, tahallul, kelautan, wukuf, mandi, pulang, haji, berhaji, bukan. Ya. Kita ke sana itu untuk merenung sebenarnya kita ini siapa. Ya, jadi kalau pulang itu, kalau bahasanya guru kita Haji Mabrur itu, nggak tahu kita Pak, kita mabrur atau tidak. Karena Raja Arab Saudi nggak datang untuk ngasih tahu Bapak, Pak Amir, Bapak tuh tahun ini dapat Haji Mabrur, nggak datang itu. Apa tanda-tanda mabrur? Begitu misalnya hari ini keadaannya seperti ini, pulang dari Makkah berubah kepada yang lebih baik, itu namanya mabrur. Tapi kalau tetap dia sudah baiknya begini, pulang haji begitu aja lagi, nggak nambah-nambah, itu namanya makbul. Tapi begitu berangkat haji kemarin baik, pulang-pulang jadi haji tambah jelek, itu namanya mardud. Mardud itu apa? Ditolak. Yang makbul itu diterima, tidak wajib lagi haji berikutnya. Tapi kalau ada duit boleh berangkat, tapi nggak dapat pahala. Nah yang diharapkan kita kan haji mabrur, haji yang diterima, haji yang ada hasil, ada perubahan pulang. Dan sekali lagi Pak, haji jangan jadikan pangkat. Maksudnya kalau pulang tiba-tiba dipanggil Pak Haji, saya tak biasa siapa nama Pak? Pak Mustami, karena balik malah tadi ini sekit dari Mekah. Saya tahu tetangga tak kalau kita berangkat haji, lewat Pak Mustami, dia tergiling. Saya makan Haji Mustami, kenapa tergiling? Ini namanya haji pangkat ini. Terus kalau ada cara begini, tak mau tuh di depan pintu, maunya di atas sini. Ketika ditulis undangannya tidak ada haji depan, nggak berangkat, ini orang tak tahu bayar mahal, nggak berangkat haji dan tidak terpanggil ke haji. Ini namanya haji pangkat ini Pak. Jadi jangan dijadikan pangkat Pak ya. Itu haji itu sebenarnya orang Indonesia doang itu dapat gelar haji. Orang Mekah mana ada yang dipanggil haji? Cuma dipanggil syekh. Iya, kalau orang Indonesia aja itu gara-garanya orang Belanda dulu itu yang memberikan gelar. Karena orang haji itu rata-rata menentang Belanda. Jadi dikasih gelar nih, oh Pak Mustafa sudah haji nih. Ini pasti nentang saya yang minta nerima, saya yang menjaga di sini. Jadi dikasih golongan itu. Tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Nah, cuma yang paling pusing saya, ini yang paling pusing saya. Kalau pulangnya nanti pakai peci haji, warnanya putih, tapi masih terlalu banyak pemali, masih terlalu banyak hitung-hitungan, wah itu tambah pusing saya. Karena ngapain kita ke sana? Kalau kita mau kebiasaan-kebiasaan lama yang sedikit keluar daripada sana itu masih tetap dipertahankan. Sepanjang kebiasaan atau budaya itu cocok dengan agama, cocok dengan syariat, monggo Pak silakan pertahankan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, wajib hukumnya ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana kalau orang tua kita melaksanakan, kitanya menentang? Bicara dengan baik-baik, mu'aidatul hasanah, jangan lemah lembut, jangan memberikan contoh-contoh. Saya banyak merubah kebiasaan-kebiasaan Bugis itu dengan memberikan dulu contoh di rumah saya. Kebetulan di rumah saya itu sering banget orang menikah. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang Bugis itu saya kurangi di situ. Sepanjang itu tidak mudarat, tidak menimbulkan masalah, saya tetap pakai. Tapi kalau itu menimbulkan mudarat, kadang-kadang orang tak jadi nikah gara-gara itu, saya tinggalkan. Itu masalahnya. Jadi kita harus kesimpulannya Bapak Ibu, berangkat haji yang pertama dan yang terakhir. Kalau nanti ada rezeki, ada umur, ada kesempatan, itu bonus. Ya, makanya bersiap-siaplah, mengerahkan seluruh tenaga, kemampuan, ilmu untuk meraih haji mabrur. Siap? Siap? Amin. Nah, itu begitu Pak. Nah sekarang udah jelas nih yang saya bicaranya. Yang namanya tawaf, sa'i, tahallul itu sama dengan pelaksanaan umrah kemarin. Ya, sama ya. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan semua rangkaian ibadah itu, biasanya di keluarga kita ada namanya syukuran haji.
syukuran haji di kelompok kita. Kalau orang Buddhis namanya Mapatopo. Nah tapi kalau misalnya tidak lagi Mapatopo, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya di keluarga kita nanti di rumah kita pasti ada ustadznya tuh. Nah bikinlah acara seperti ini, beli makanan sendiri-sendiri, kemudian baca-baca doa-doa selamat, mohon kekuatan dari Allah untuk membawa pulang haji ke tanah air dengan menjadi contoh yang baik. Jadi maaf Pak, waktu saya berangkat haji tahun 95, pulangnya 96 awal, selesai haji sudah doa bareng, saya timang-timang itu songkok putih. Songkok putih ini harganya 5 rial, waktu itu masih 12.500. Kadang-kadang kalau 5 rial 20.000. Ini songkok haji, songkok putih ini kalau Sulaiman yang mau bawa ke Jakarta ke Kalibata tidak satu. Maka ya Allah tolong beri aku kekuatan, berikan aku kekuatan untuk membawa pulang ini supaya songkok hajiku ini dinilai orang baik dan bisa diikuti orang. Kemudian kalau orang rata-rata haji itu baik minta kaya. Ya rata-rata itu orang haji karena katanya doa makbul. Apa lagi minta kalau bukan di sini? Kalau saya bilang Bapak enggak minta kaya saya cuma minta cukup. Ya Allah berikan aku rezeki yang cukup, halal berkah manfaat untuk berkali-kali kepadamu. Alhamdulillah bisa bolak-balik ke Mekah walaupun enggak ada duit. Kemudian yang kedua saya minta ilmu. Kenapa saya minta ilmu? Karena saya lihat saudaraku di sana terutama yang dari Sulawesi kadang-kadang nggak ikut sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali, dia lebih memilih untuk mencium Hajar Aswad. Maksudnya dia harus rapat gitu, harus mulutnya ketemu dengan batu, dia tidak sholat. Betapa besar ruginya. Jadi saya sarankan kepada seluruh jamaah, cara mencium Hajar Aswad itu belum saya terangkan. Cara mencium Hajar Aswad itu ada 4 cara. Ya, 4 cara, dan 4 cara itu kami para ulama sepakat itu pahalanya sama. Ya, kalau ada ustaz mengatakan pahalanya tidak sama, itu suruh ngaji lagi. Cuma memang secara kepuasan batin memang beda dari kepuasan batin, tapi dari segi pahala sama kan tampaknya. Pertama, mulut ketemu batu. Ini yang paling puas nih, karena bahasanya saya dapat mencium Hajar Aswad, betul-betul mulut saya dengan batunya. Yang kedua, pakai tangan. Tangan itu dimasukkan ke Hajar Aswad baru dicium. Yang kedua. Yang ketiga, pakai tongkat. Tongkat, ujung tongkat itu dicium. Ini yang kita ambil yang paling gampang. Dari jauh misalnya itu, Pak Andi di situ Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Buddhis meleceh. Kata ibu-ibu ini apa namanya? Kismai. Anak gue yang kismai. Ya dari jauh. Ini pahalanya sama Pak Ibu, daripada ibu-ibu di desak-desakan, diperlukan laki-laki yang bukan mahram, bawa cium Hajar Aswad ke sana, bayar lagi. Minta 200 rial itu 800.000. Diperlukan sama laki-laki, tuh, diambil begini, pergi cium Hajar Aswad. Ibu bukannya dapat pahala, dapat haram. Dan alasannya saya kamu cuma aja, iya benar. Cuma Hajar tapi kamu diperlu laki-laki yang bukan mahram kamu. Jadi cari aja yang aman. Ibu tidak salah. Ini yang saya pusing ini kalau bawa jemaah haji umroh baru nyampe 2 hari udah bisikin tuh. Nah, tolong bawakan cuma Hajar Aswad. Bu, malah Bu, aku aja enggak. Berapa kali kalau ke 1 kali doang dicium, itu pun diantar orang. Ini bukan ngantar diri sendiri, diantar orang Pak. Saya tak berani. Jadi jangan pilih yang berat-berat Bu, kalau ada pahalanya sama. Ya. Itu ada saya bagikan kertas. Itu pelajari cara sholat yang digabung, yang dibedekkan. Yang belum dapatnya masih ada 3. Ya, nanti dibagikan. Nah, sekarang kita bicara ziarah. Ziarah di Mekah ada namanya ziarah ke Jabal Uhud. Jabal Uhud itu
kalau nggak salah cuma 7 kilo atau berapa kilo itu daripada Mekah. Di mana Nabi dulu pernah bersembunyi di situ ketika mau hijrah ke kota Madinah. Nah, dia bersembunyi di sana dengan Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq, mertua sekaligus sahabat pertama, khalifah pertama, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nanti itu hanya menyenangkan, tapi di tempat ziarah itu harus hati-hati. Yang bawa tas, ya, yang bawa tas jangan pernah taruh di samping, taruh di depan. Karena itu banyak nanti orang-orang hitam itu yang pakai nggak kelihatan mukanya, lebih tertutup daripada ini, lebih tertutup daripada ini. Itu copet. Nah, kadang-kadang kita sedekahnya nih, yang satu minta, yang lain terobong. Nah, maka baik laki-laki atau bapak kan ada tas itu yang dibawa tuh, ada HP, ada uang kerjaan di situ. Jangan taruh di samping atau di belakang, taruh di depan. Yang kedua, itu nanti ada tuh yang motor-motor tuh di atas onta lah, apalagi tuh. Kalau yang haji foto-foto, hati-hati. Kalau difotonya 10 kali, mintanya satu kali foto itu 10 rial, coba berapa? 100 rial itu 440 ribu, 400 ribu ya, 100 rial 400 ribu. Jadi jangan mau dipoto, bila lagi ada hak sendiri gitu. Kecuali memang boleh unta, boleh unta itu memang harus bayar ya. Yang pertama itu nanti diperkenalkan ibu. Sinilah Nabi dulu bersembunyi sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukit tinggi, ada sedikit tinggi terkadangnya di Padang Arafah. Itu kalau naik tangga 360 orang tangga. Jadi yang sepuh ibu ini tidak senaik. Ya nggak ada, bukan begitu perlu juga situ. Cuma karena yang Nabi Adam dan Hawa setelah keluar dari surga terpisah sekian ratus tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Setelah mereka berpisah, maka di sana dipertemukan pada tanggal 9 itu. Makanya kita berkumpul di tanggal 9 itu biar apa? Jadi ibu kalau tidak naik, tidak usah naik. Ini tangga nih, ini kan kita seumpamanya nih. Ini tangganya nih. Nah, ibu ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan tangga di situ berdoa menghadap ke Masjidil Haram, karena kelihatan tuh yang apa nih, kelihatan ini yang tinggi nih. Dari situ kelihatan. Jadi ibu itu aja arahnya bahwa Ka'bah di situ. Itu satu arah dengan Ka'bah. Ibu di sebelah kanan tangga berdoa karena Nabi berada di situ. Nabi bukan di atas berdoanya, di samping tangga sebelah kanan. Ya, jadi ibu, bapak yang daripada panas-panas, tenaganya kurang, belum juga haji, belum haji itu dibawa ke sana, pengenalan namanya. Nah, jadi mending simpan tenaganya untuk ibadah. Karena ini nggak penting, itu nggak penting bahasanya. Kalau tidak, haji kita nggak dapat pahala, bukan ya. Cuma menyaksikan sejarah bahwa Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah sekian tahun, beliau itu dipertemukan di sini. Itu aja. Yang penting kita tahu bahwa ini pertemuannya di sini seperti itu. Udah berdoa selesai, buru-buru naik ke mobil, Pak, panas. Di mobil kan ada AC, kalau situ panas gitu. Mendingan nggak langsung ke mobil. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya nih kita kalau ada juga pembimbing langsung suruh ngambil umroh. Makanya pagi-pagi kita di hotel selesai sholat subuh itu, selesai sarapan disuruh pakai ihram. Ya, bawa pakai ihram langsung ke Jirana. Jirana itu sekitar 30 kiloan dari kota Mekah. Mengambil mikot untuk umrah yang kedua. Ya, apakah itu gelombang pertama atau gelombang kedua, tetap umrah yang kedua. Dan pulang dari sana, ini yang lebih penting lagi nih, namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu bagi yang tenaganya kuat, yang kuat nih Pak. Kita bicara yang kuat nih, harus mendaki 1,5 jam baru sampai ke atas. Panas-panas. Di sanalah disebut ada namanya Gua Hira, Gua Hiro. Tempat Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sana. Nah, di situ bisa kalau yang kuat boleh naik, tapi kalau belum haji, saya bilang jangan dulu lah.
karena cuma menyaksikan Nabi pernah duduk di sini menerima wahyu pertama, kemudian di situ bisa orang sholat bergantian, satu orang sholat di tempat itu. Nah, jadi kalau kata saya cukup di mobil aja ditunjukkan sama pembimbing, Pak, itu kayak Purwokerto tuh, namanya Jabal Nur, tuh kayak gitu. Ya udah cukup, tahu sejarah kan namanya. Bapak tahu sejarah selesai. Tahu usah maksakan diri manja-manja ke sana. Karena tidak mengurangi pahala hajinya Bapak kalau tak manja. Oke. Ya, jadi ini yang penting-penting, artinya tetap Bapak dibawa ziarah untuk pengenalan. Nah, kemudian juga diperkenalkan Bapak nanti ini namanya Mina. Nah, begitu nanti Bapak selesai dari Arafah, ini namanya Mina. Kita nginep di sini 3 malam atau 2 malam 3 hari. Nah, kemudian dilewat lagi, ini namanya Musdalifah. Musdalifah, antara Mina Musdalifah ada tanda di sana semacam tubuh lah, tapi pendek, warnanya putih sebelah kiri. Kalau kita lihat di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam hampir memotong leher anaknya Ismail alaihissalam. Nah, kemudian digantikan dengan kibas pada saat hari raya Idul Adha. Nah, itulah kenapa kita melontar pada saat namanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim membawa anak untuk dipotong, datang setan. Ibrahim alangkah bodohnya kan, 90 tahun cuma mengharapkan anak, begitu lahir masa mau potong leher, diambillah batu. Itu namanya melontar hari pertama, namanya Jamratul Aqobah dengan 7 lontaran, satu tempat di tanggal 10. Nah, kemudian bawa lagi. Nah, datanglah balik lagi ini setan nih, ngasih tahu aja, Hajar itu Ibrahim itu mau potong anakmu itu, mau itu kalau dia bilang cuma pergi ziarah teman-temannya, itu anakmu mau dipotong, ambil pula batu Hajar, dilempar lagi. Itu si setan kabur. Nah, kemudian yang ketiga, anak tadinya yang tunduk, kata anaknya, bagaimana saja perintah Allah, Bapak mendapati saya menjadi anak yang sabar. Yang lagi batu oleh Ismail, dilempar lagi. Itu makanya kita melontar 3 tempat dan masing-masing tempat itu 7 batu. Di tanggal 10 hanya 1 tempat dengan 7 batu. Di hari kedua tanggal 11 3 tempat masing-masing 1 tempat itu 7 batu. Di hari ketiga 3 tempat masing-masing 7 batu. Jelas kan? Jelas enggak? Nah, jadi kalau kita itu harus jelas. Ya kan, sampai ada ngeraba-ngeraba gitu kan, begitu ini masalah ibadah ini. Nah, kemudian setelah kita selesai kembali ke Mekah, saya perintahkan tadi duduk lagi, baru kumpul, selesai itu masuk ke masjid, tawaf. Nah, ini yang tawaf nih, saya ulangi lagi. Nanti kita prakteknya di pondok ini. Ketika bertawaf, yang menjadi rukun tawaf itu bergeraknya, ya, karena kalau laki-laki ini yang ditutup, ini yang terbuka. Ya, ini yang ditutup, ini yang terbuka ya. Nah, maka nanti ketika praktek di Pondok Gede, saya bapak-bapak ini saya suruh praktek satu-satu. Karena kalau tidak dipraktek satu-satu pada saat hari hanya tanggal 8, itulah secara lagi haramnya, nak kau bakal waktu tak buka dengan suara dalam, nggak ada suara dalam. Ya, kalau ibu-ibu malah tambah pakai, tambah lengkap. Yang kasihan bapak-bapak kalau salah cara mengenakan. Ditambah lagi kalau punya istri, gandul di iramnya, kurang kuat, nikahnya lepas. Coba kira-kira bagaimana? Makanya nanti kalau ada beberapa dari yayasan yang pakai ihram, ya kita panggil ke depan, praktek, baik mulai memakainya, kemudian cara ketika sholat, ketika tidur di Arafah, itu nanti langsung kita praktekkan, jangan teori. Nah, karena kalau teori nanti bapak bisa salah, ya. Nah, kemudian setelah selesai itu semua, berarti haji kita sudah sempurna. Maka yang mau undur kepalanya silakan. Ini kunci rawan buatan, mau bising gitu, silakan. Kalau ibu nggak usah diundur deh, biasa aja lah. Sudah agak banyakkan gitu ya. Nah, dan sekarang kembali tambah siara, ini yang berkenaan siara yang ada di Mekah. Ditambah lagi nanti ada di rumah di sebelah mana ya? Kalau yang rumah itu antara masjid dengan dipisahkan jalan, itu dulu namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu
Dulu di sana lah Nabi Ibrahim naik memanggil kita, memanggil kita untuk berhaji ke Mekah. Wa asri bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amin. Hai Amir misalnya, kan kebetulannya siapa adik saya itu. Amir, berangkatlah kau melaksanakan ibadah haji, ya, dengan mengendarai unta yang kurus. Kalau hadis itu unta yang kurus. Sekarang kan unta udah gak laku, yang ada mobil, pesawat, ya. Tapi bagi saudara kita ini kadang-kadang mempersamakan hukum itu antara unta dengan mobil, dianggapnya bid'ah. Karena Nabi katanya tidak begitu, Nabi pakai unta. Jadi sekarang kalau mau pakai unta 2,5 juta orang, 3 juta orang mau ke Arafah kapan nyampenya Pak? Nggak bisa nggak hukum dia, ya seperti itu. Jadi kita ini harus mempersamakan hukum itu apa yang ada pada kondisi saat ini. Ya. Dulu orang pakai kapal laut, sekarang nggak ada, pakai pesawat, sama, namanya berjuang untuk berhaji. Cuma memang kondisi keadaannya lebih berat daripada kalau naik pesawat. Kalau naik kapal laut kan lama ya, bisa istri ibu saya dulu kalau nggak salah 17 hari baru nyampe. Ya, nah seperti itu. Kemudian ini yang di Madinah. Nah, yang di Madinah, ibu-ibu biasanya ini dipanggilkan pembimbing ibu-ibu untuk masuk ke Raudah. Raudah itu, penjelasannya Raudah itu, ini rumahnya Nabi, ya. Kemudian ini dinding masjid, kemudian ini mimbarnya Nabi, istilahnya seperti itu. Nah, ini katakanlah ini rumah Nabi itu enggak seperti rumah kita, Pak, itu bagus. Ini masjid, kayaknya yang ditambah kalau orang Bugis bilang haji, tambah ya haji, nambah doang gitu. Nah maka dia rumahnya di situ, kemudian lewat pintu ini kan pintu masjid istilahnya. Nah, ini namanya Raudah mimbarnya. Maka kata Nabi, di antara rumahku dan mimbar itu namanya Raudah. Raudah itu artinya taman surga. Nah penjelasannya di situ bukan sholat. Siapa yang berdoa di Raudah maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi boleh kita sholat, boleh sholat di Raudah itu, ya. Saya biasa kalau dengar ibu-ibu itu ada waktu-waktunya yang enak. Jadi nanti biasanya ada pembimbing perempuan yang bisa membaca situasi dan kondisi di dalam sehingga tidak bertabrakan dengan orang-orang gede. Orang-orang Turki itu pun nggak ada kayak di sini. 2 kali lipat, kalau kayak ibu 2 kali lipat gedenya. Iya, jadi kalau ketabrak kita sama dia, pelanting saya kalau nggak ada orang perempuan Turki itu saya tinggi. Karena kalau ditabrak terpelanting saya. Ya, jadi apalagi ibu kalau sudah sepuh, tanya. Seandainya tidak masuk, tidak sempat ke Raudah, tidak usah khawatir, hajinya tetap sah. Cuma ketika tidak sempat benar-benar karena kondisi, ibu cari aja lulusannya Raudah, niatkan dalam hati bahwa saya sholat di Raudah, sama insya Allah. Sampaikan salam kepada Nabi Rasulullah, ada sama. Yang kedua, nah ini yang penting. Nah ini kalau bisa jangan gak diambil. Ziarah ini sekalian ziarah sekaligus dapat pahala umroh. Ibu bapak harus punya wudhu dari rumah, maksudnya hotel tempat ibu nginap, bapak nginap, ambil wudhu, kemudian berangkat ke Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, tapi tidak lagi seperti sekarang. Kalau sekarang kan bagus. Kalau dulu kan cuma pelepah kurma, ininya pasir. Makanya selesai subuh itu kita harus begini. Itu sebenarnya ikutan dulu Nabi itu untuk menghilangkan pasir yang lengket di mukanya. Iya, jadi kalau ada selesai sholat, selesai berdoa, tidak disambungkan apa-apa. Tidak apa-apa, bukan tidak sah itu ibadahnya. Ya, selesai assalamualaikum, nggak usah buka, nggak apa-apa. Tapi kalau usah buka ikut Nabi, nggak ikut juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi harus memang. Nah, ini kalau ada perintah bahwa kita ziarah ke Masjid Quba, bapak ibu harus punya wudhu. Karena siapa yang berwudhu dari rumahnya, sholat sunnah di Masjid Quba 2 rakaat, di sana tidak disebutkan sholat sunnah apa. Mau hajat boleh, mau tahiyat masjid boleh, mau tobat boleh, mau pokoknya sholat sunnah.
Mau apa aja boleh, silakan. Yang penting situ judulnya sholat sunnah 2 rakaat, maka diberi ganjaran pahala seperti orang melaksanakan ibadah umroh. Jadi jangan disia-siakan ini, usahakan ikut berangkat, ya. Nah, lanjut nanti ke pasar Purna. Nih, kelihatan lagi orang Indonesia nih. Kelihatan yang biasa rasanya pergi ke masjid. Kemudian di pasar Purna itu Pak yang dimakan nggak bayar, tapi harganya sama di pasar. Tapi orang kata gara-gara tak bayar Pak, nak iman mereka. Yang makan banyak-banyak itu baru belinya sekilo. Ini saya bilang, astagfirullah, ini apa namanya akhlaknya orang kita ini. Kadang-kadang nggak tahu di Mekah ini kita dinilai oleh Allah. Mentah-mentah nggak bayar, seenaknya. Mas sudah makan banyak, mau bayar lagi ambil lagi di kerempok lagi di genggam begini banyak-banyak. Yang mahal lagi yang ajwa itu, yang 300 real satu kilo itu. Saya bilang ini orang Allah, saya nonton aja tuh, nonton aja. Kadang-kadang kita membimbing dikasih hadiah, ya kalau dikasih saya ambil, nggak dikasih aja makan saya makan, oh ya, saya makan, ya saya makan lebih sudah. Maka bentuk karya aku melakukan seperti itu lah saya di rumah, dia mau cicing. Ya, yang biasa menurut di sini agak suka ngambil haknya orang itu bisa bapak tak bisa hilang gitu. Dah selesai. Nah, ada lagi kita berziarah lagi ke Jabal Uhud. Nah, Uhud itu di sana dimakamkan 70 sahabat utama terjadi pada saat perang Badar. Tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar. Salah satu orang yang paling terkenal di sana adalah Sayyidina Hamzah, pamannya baginda Rasulullah SAW. Di sana kita dipimpin doa. Nah, kita dipimpin doa oleh pemimpin mendoakan orang-orang syuhada Uhud. Ya, syuhada Uhud itu orang yang mati memperjuangkan agama Allah, insya Allah masuk surga. Tapi yang tidak punya utang. Biar bapak ibu matinya mati syahid, kalau punya utang tidak ada saudaranya, keluarganya, ahli warisnya yang siap menanggung, bapak ibu tetap belum masuk surga. Jadi hati-hati dengan utang. Muhallaqun bainas sama'i wal ardh. Orang yang meninggal membawa utang tergantung itu rohnya antara langit dan bumi. Tidak langsung ke atas bu. Tergantung itu. Makanya saya kalau diminta sambutan mewakili keluarga musibah, saya sampaikan itu. Bapak Ibu almarhum barangkali pernah meminjam berhutang, tolong sampaikan ke ahli warisnya. Kasihan mereka kalau dia menanggung utang dalam ketika dia sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berangkat lagi, ziarah lagi, ada namanya tadi Jabal Uhud. Di Jabal Uhud itu nanti makamnya dibuka, dibakar keliling. Tapi pasti bapak menyaksikan kuburan yang beda dengan Indonesia. Kuburan kita di sana itu pasir, batu kaki satu di atasnya. Tak ada bangunan. Ya kalau di sini kan orang merasa kaya, ya dibangun itu kuburan bagus-bagus sini. Saya sebenarnya melihat yang ada di Facebook itu, melihat ada kadang-kadang ada yang itu di Facebook. Saya tidak begitu yakin itu kalau kuburan Nabi itu dibangun seperti itu. Karena saya 2003 saya masih bisa melihat makam Nabi di dalam, bisa mimpi. Itu masih tanah merah, tanah merah. Kemudian di sana juga susun juga. Maaf, saya pinjam dulu supaya ada gambaran sedikit. Pinjam dulu. Jadi kuburan di sana ada 3. Dan itulah hanya 3 kuburan itulah yang punya nama. Yang Nabi, Abu Bakar, Umar.
Nah, bagaimana cara menguburkannya orang tiga ini? Tidak sejajar, Pak. Tidak sejajar lagi. Jadi pundaknya Nabi, selang kanan kita, kepalanya Abu Bakar. Pundaknya Abu Bakar, kepalanya Umar. Kayak gitu. Jadi bersusun dari tidak rapat. Nah, kemudian sebenarnya Umar ini, kuburannya untuk Aisyah, istri Nabi yang kedua, anaknya Abu Bakar. Tapi karena Umar bin Khattab minta, dia kasih. Sebenarnya, nah dan rumahnya Nabi itulah kuburannya. Nah, jadi kuburan Nabi itu rumahnya itu. Nah, kenapa sekarang ini banyak orang salah kaprah orang Indonesia ini. Ketika dia merasa kaya, dia bangun masjid. Ya, dia bangun masjid, kemudian dia minta dikubur dalam masjid. Ini salah. Karena itu ada satu hadis mengatakan kuburan itu tidak boleh dipindah dalam keadaan tidak darurat. Maka Nabi kuburannya berapa kali mau dicuri oleh orang Kristen, tapi tidak bisa. Dan tidak dipindahkan karena Masjid Nabawi itu dibangun bukan dibangun ke depan, tapi dibangun melebar. Karena kuburan tadi di sini, bangunannya nambah ke sini, akhirnya kuburan itu ada dalam masjid. Yang bagus bukan kuburannya, yang bagus adalah bangunan masjid. Tuh, jadi orang itu kadang-kadang salah penafsiran, Pak. Kuburan Nabi yang bagus, padahal bukan kuburan yang bagus, Pak. Bangunan masjid. Saya sendiri menyaksikan 2005, 2007 itu, saya masih bisa ngintip ke dalam, masih tanah merah, Pak, batu kali di atasnya. Nah, makanya saya kurang yakin itu kalau ada di Facebook, tadi di YouTube itu dikirim, dikasih hijau bagus, kayak tiang-tiangnya tuh kayak emas-emas gitu. Saya nggak begitu yakin, karena di Makkah itu nggak ada yang begitu, ya seperti itu. Nah, jadi ini tolong dipahami bahwa kekuburan itu hanya bisa pindah dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat, tidak usah pindah. Ya, ada di keluarga kami, kadang-kadang anaknya di Jakarta, orang tuanya meninggal di Sumatera, diambil tulang-tulangnya pindah ke Jakarta. Nggak usah. Taruh aja di sana, tinggal kirim aja doang. Taruh di luar negeri pun dia meninggal kirim dan nyampe, Pak. Nggak harus di dekat Jakarta, misalnya anaknya di Jakarta, ada juga kuburannya orang di Jakarta, nggak sama, Pak. Itu nggak salah. Nah, terakhir saya doakan Bapak dan Ibu sekali lagi hari Minggu tanggal 19 Maret, usahakan jangan ditunggu, ya, usahakan menunggu di Masjid Al-Mabrur. Al-Mabrur nama masjidnya itu, jadi Bapak masuk nanti itu sebelah kanan, di depannya ada Ka'bah. Nah, sebelah kanan masjid, nanti kumpul situ yang datang luar, kumpulannya situ nanti jam menit ke menit itu ada kumpul semua. Ada kita buka acara, kemudian kita melaksanakan praktek. Kemudian hari Minggu tanggal 19. Jamnya barangkanya waktunya selesai sholat subuh berangkat kalau Bu, takutnya macet. Ada bayi soalnya, Pak. Ada bayi soalnya. Ada bayi. Titik dulu. Atau bawa pengasuhnya bawa ke sana. Nanti di sana baru agak lama. Kalau saya enggak pernah mempraktekkan itu sampai 7 kali muter. Malah berjalan saya 7 kali berjalan tak. Yang penting Bapak mengetahui bahwa begini caranya sa'i, begini caranya tawaf, begini caranya melontar, selesai. Kan ada melontar, sa'i, tawaf, nanti perhatikan nanti. Nah, jadi Bapak sekali lagi saya harapkan jangan main-main. Anggaplah ini benar haji beneran. Jadi kalau sudah tahu yang benar, kalau salah kan tahu. Kalau main-main, salah nggak tahu kalau salah gitu. Nah, itu harapan saya. Jadi maaf, saya cuma kalau memberikan yang begini agak keras, Pak, ya, mohon maaf ya. Saya memang agak keras orangnya kalau memberikan yang begini. Karena saya bukan bertanggung jawab cuma kepada di kamar. Semoga lah, saya bertanggung jawab ke atas. Dan nanti ditanya, emang ngajarin jamaahnya di kamar gimana sih? Jadi kalau sudah saya sampaikan, ternyata dia ada yang salah, ya itulah manusia namanya. Ya?
Kemudian ya sekali lagi terakhir gini Pak Ibu, yang mengukur laki-laki sama saya boleh, kalau misalnya mau bikin jas boleh, jasnya kan nggak begini, ini kan jas paham, ini kan cuma batik. Tapi mau model begini boleh, mau model koko juga boleh, terserah. Ya. Kali satu model ya? Hah? Bagusnya satu model aja. Bagusnya kalau satu tukangnya itu satu model. Cuma kalau biasanya masing-masing tukangnya itu beda-beda. Iya, masih beda-beda karena sekali lagi saya tekankan berangkat ke sana itu pakai seragam bukan untuk gaya, untuk keseragaman. Ya, jadi nanti kalau pulang baru bikin baju untuk gaya gitu, untuk ke pesta. Ini untuk keseragaman aja. Jadi kalau mau ngukur sama saya boleh, mau ngukur juga sama Pak Amin bisa, beliau juga tukangnya ini. Jadi mau bikin sama saya boleh, mau bikin model koko aja boleh, mau bikin kayak anu juga boleh. Kalau misalnya mau ukur sama saya, ukur aja sekarang sama meter. Nah tinggal nanti kalau bahannya sudah jadi, boleh taruh di sini, boleh antar ke rumah saya. Taruh di sini boleh nggak? Nanti saya. Ya, tinggal dikasih. Sepakat tadi di Pak Haji. Iya Pak ya. Gimana kita sepakat sini aja. Kemudian modelnya jangan Kalian kan biar sabar. Harus ada Nah, acara sudah selesai. Saya ini mohon maaf ada juga acara seperti ini. Untuk terima laporan lagi. Tadi pagi saya meninggalkan jam 7:30, mungkin pulang ke rumah maghrib. Ini juga barangkali. Pak Ustadz, itu untuk yang perempuan gimana ya? Apanya? Ada. Iya. Iya, jenazah kalian. Ada perempuan juga. Khusus perempuan ada. Ada yang itu. Dalam Bapak dan Ibu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perjalanan Ibu tidak ada halangan, tidak ada rintangan, diberikan kemudahan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna, kembali ke Indonesia dengan predikat haji mabrur dan mabrur. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan katsiran. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim al-Mustafa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tamur ya liman sudur akhirna ya Allah la ilaha illa anta subhanaka ya Allah ya Tuhan pada hari ini kami rombongan jemaah Kamaliyah Citra Mandiri, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari kebanyakan rintangan, sehingga kami bisa memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan perintah-Mu rukun Islam, haji, berangkat menunaikannya ke Mekah Mukarramah Madinah Munawwarah, dengan kami kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga dengan predikat haji mabrur dan mabrur. Ya Allah ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang lemah, kami adalah hamba-Mu yang tidak banyak tentang manasik haji, maka tunjukkanlah kami kemudahan, berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami ilmu sehingga mampu melaksanakan haji dengan baik dan sempurna, dan mudah-mudahan dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu kami mendapatkan kesuksesan dalam melaksanakan ibadah ini. Ya Allah ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu, penjagaan, pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat mensukseskan acara kami mulai dari hari ini sampai seterusnya dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi